Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-38 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan kurban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu menekan aku. Tidak ada yang sehat pada tubuhku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang nyaman pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, seperti beban yang terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk dan merunduk dalam-dalam. Sepanjang hari aku berjalan dalam duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada tubuhku. Aku kehabisan tenaga dan sangat terpukul. Aku merintih karena gundah gulana hatiku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun sudah lenyap. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyingkir karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mengincar nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancang tipu daya sepanjang hari. Sahabat Alkitab, dalam kehidupan beriman, ada kalanya kita mengalami penderitaan yang tidak hanya datang dari luar, melainkan berasal dari dalam diri sendiri. Rasa bersalah, penyesalan, dan kesadaran akan kesalahan yang kita perbuat menjadi beban yang membakar hati, menekan batin, bahkan terasa menggerogoti tubuh. Inilah jeritan hati Daud dalam Mazmur 38. Ia tidak menutupi kelemahannya, tidak pula membela diri. Ia berkata, "Keluhku pun tidak tersembunyi bagimu." Carl Gustav Jung, seorang psikiater dan psikoanalis asal Swiss, pernah berkata, "Neurosis is always a substitute for legitimate suffering." Ketika manusia menolak menghadapi rasa bersalahnya secara jujur, penderitaan itu tidak hilang, melainkan berubah bentuk menjadi kecemasan, kemarahan tersembunyi, atau penyakit psikosomatik. Mazmur pasal yang ke-38 berbicara tentang penderitaan semacam ini. Bukan sekedar sakit fisik, tetapi kesakitan yang bersumber dari beban moral dan rohani yang tidak diurai. Namun, berbeda dari kecenderungan budaya kita yang seringkali menyembunyikan rasa malu atau rasa bersalah, Daud tidak lari dari perasaan itu. Ia menghadapinya dalam terang relasi dengan Allah. Meski dihimpit rasa sakit dan kesepian, Daud tetap berdoa. Ia tahu Allah adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa memproses rasa bersalah itu menjadi pemulihan. Kita dapat melihat di ayat yang ke-11 sampai dengan 13, Daud menggambarkan betapa dosa merusak relasi sosial. Teman-temannya menjauh, orang-orang terdekat berdiri di kejauhan. Betapa relevan gambaran ini dengan zaman sekarang, di mana seseorang yang melakukan kesalahan begitu cepat dihujat, dihukum secara sosial, dan dijauhi tanpa kesediaan untuk mendengar terlebih dahulu. Budaya saat ini lebih gemar memvonis daripada menuntun seseorang untuk bertobat. Tapi, Mazmur ini mengingatkan kita, siapapun yang sungguh-sungguh membawa rasa bersalahnya di hadapan Tuhan akan menemukan belas kasihan, meski perjalanan menuju pemulihan itu panjang dan berat. Sahabat Alkitab, kita kembali diajak untuk jujur terhadap apa yang kita rasakan. Ketika lidah tak sanggup berkata-kata, keluh kesah yang lirih pun tetap terdengar olehnya. Sebab di hadapan Allah, kejujuran tentang diri sendiri adalah awal
dari anugerah pemulihan. Daud menunjukkan bahwa di tengah rasa sakit, kehancuran, dan keterasingan sosial, suara hati yang jujur tetap didengarkan oleh Tuhan. Maka, marilah kita datang kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan kesediaan untuk tidak menutupi apapun di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan penuh penyesalan. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah menjadi beban berat dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk jujur di hadapan-Mu dan bimbinglah kami dalam jalan pemulihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak menolak hati yang hancur, melainkan memeluknya dengan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.